Pendahuluan. Latar belakang topologi jaringan. Topologi STAR terdapat perangkat pengendali yang berfungsi sebagai pengatur dan pengendali komunikasi data. Router dengan kabel unshielded twisted pair sebagai UTP. Topologi jaringan model STAR ini sama halnya menarik beberapa kabel UTP dari setiap komputer menuju pada pusat konvensi router. Pada jaringan meningkat dapat terdiri dari 4 membutuhkan komputer yang menggunakan UTP dengan crossover secara terhubung langsung oleh beberapa media fisik. Menyebutnya media hal sering menyebut komputer terhubung sebagai node. Jika jaringan komputer yang sebagai klien untuk memperbataskan pada sasaran tengah router menjadikan semua node secara langsung terhubung satu sama lain melalui tambahan router agar bisa terhubung server akan tersambung internet service provider. Sejarah topologi jaringan. Jaringan komputer lahir pada tahun 1940-an di Amerika pada sebuah proyek pengembangan komputer model di laboratorium Bell dan grup riset Harvard University. Proyek ini dipimpin oleh Profesor H. Aiken. Saat itu, perkenalkan sebuah konsep untuk menghubungkan komputer yang saling tersebar. Konsep tersebut adalah konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama Time Sharing System atau TSS. Maka untuk pertama kali bentuk jaringan atau network. Pada tahun 1970-an, harga perangkat komputer besar mulai terasa sangat mahal dan mulai digunakan konsep proses distribusi atau distribute processing. Dalam proses ini, beberapa host komputer mengerjakan sebuah pekerjaan besar secara paralel untuk melayani beberapa terminal yang tersambung secara seri di setiap host komputer. Pengertian topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu metode untuk menghubungkan dua komputer atau lebih. Bisa kabel UTP, GPP non-optik, maupun tanpa kabel atau nirkabel sebagai media transmisi. Dalam hal ini akan sangat memungkinkan user bisa berkomunikasi dengan user yang lain dengan mudah walau beda tempat. Manfaat perancangan topologi jaringan. Topologi jaringan menjadikan sebuah sistem networking menjadi lebih terstruktur, terancang, dan jelas. Apa saja sih manfaat sebuah topologi jaringan? 1. Arah jalur internet menjadi jelas. Jadi memudahkan network engineer untuk melakukan konfigurasi. 2. Dapat meminimalisir biaya instalasi jaringan karena semua sudah dihitung dengan matang dalam topologi jaringan. Jadi minim kemungkinan perangkat kelebihan maupun kurang. 3. Memudahkan dalam maintenance maupun upgrade di sisi network engineer. 4. Penggunaan menjadi sangat mudah di sisi user. Semua bisa saling berkomunikasi dengan baik. Jenis-jenis topologi jaringan. Topologi jaringan mempunyai beberapa jenis. Pemilihan sebuah topologi jaringan tergantung kebutuhan user, mulai dari beberapa perangkat yang akan diinstalisasi, jarak jangkauan suatu WiFi, beberapa ruangan yang akan masuk dalam proses instalisasi DSB, misalkan membangun sistem jaringan di lab sekolah berarti lebih cocok menggunakan topologi STAR. Berikut adalah jenis-jenis dan gambar topologi jaringan. 1. Topologi bus. Topologi jaringan bus merupakan topologi jaringan yang pertama kali digunakan dalam menghubungkan komputer. Media transmisi yang digunakan beberapa sebuah kabel panjang dengan beberapa terminal yang nantinya akan terhubung ke masing-masing komputer, dan ujung kabel harus diakhiri dengan suatu terminator. Mulai dari tertinggi resikonya tabrakan data, dan jika ada suatu perangkat komputer yang rusak maka jaringan langsung tidak bisa berfungsi sebelum diperbaiki. Topologi bus mempunyai beberapa karakteristik, yaitu 1. Biaya yang sangat murah. 2. Proses instalisasi mudah dan sederhana. 3. Metode dihubungkan secara serial pada kabel. 4. Tidak perlukan sebuah hub karena hanya butuh konter.
5. Jika salah satu perangkat ada yang rusak, maka seluruh jaringan dapat terjadi down, sehingga semua unsur tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan tersebut. Kelebihan topologi bus. 1. Sistem topologi bus yang sangat sederhana. 2. Biaya yang lebih murah daripada topologi jaringan lain. 3. Membutuhkan kabel yang sangat sedikit. Kekurangan topologi bus. 1. Tidak cocok untuk menggunakan padat trafik yang padat. 2. Sulit dalam melakukan maintenance. 3. Koneksi lebih lambat daripada topologi lainnya. 2. Topologi star. Topologi jaringan ini memiliki bentuk yang sama seperti bintang, dengan hub sebagai media penghubung ke setiap perangkat komputer, seperti gambar topologi star di atas. Topologi star biasa digunakan dalam lab komputer di suatu sekolah. Berikut ini adalah karakteristik topologi star. 1. Semakin banyak perangkat user di topologi star yang terhubung dalam suatu hub, maka kinerja jaringan akan menurun. 2. Topologi star mudah untuk dikembangkan. 3. Jika salah satu perangkat user rusak, maka jaringan masih bisa berjalan dengan baik. 4. Kabel UTP sebagai media transmisi. Kelebihan topologi star. 1. Topologi star mudah dalam mengembangkan suatu jaringan. 2. Topologi star minim trouble. Jika ada perangkat user yang trouble, tidak akan mempengaruhi kinerja jaringan. Selanjutnya, kekurangan topologi star. 1. Topologi star hanya memiliki satu tumpuan, yaitu pada perangkat hub. Jika hub mengalami trouble, maka akan berpengaruh ke semua perangkat user yang berada dalam topologi star. 2. Jumlah port yang terbatas pada hub. 3. Topologi ring. Topologi ring digunakan dalam jaringan dengan performa yang tinggi karena membutuhkan bandwidth yang besar untuk beberapa fitur yang digunakan. Pada topologi ring, masing-masing titik memiliki fungsi sebagai repeater. Karakteristik topologi ring antara lain: 1. Titik-titik dihubungkan secara serial di sepanjang kabel dengan bentuk jaringan menyerupai cincin. 2. Tipe kabel yang biasa digunakan adalah kabel UTP. Berikut kelebihan topologi ring. 1. Waktu lebih optimal dalam mengakses suatu data. 2. Data mengalir dalam suatu arah sehingga minim terjadi collision. Kekurangan topologi ring. 1. Sulit melakukan konfigurasi ulang. 2. Menambah atau mengurangi komputer akan membuat jaringan kacau. 4. Topologi mesh. Topologi mesh adalah gabungan dari topologi ring dan topologi star. Secara pengertian, topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antar perangkat atau PC, di mana masing-masing perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya dalam jaringan. Karakteristik topologi mesh. 1. Susunan pada setiap peralatan yang ada di dalam topologi mesh saling terhubung satu sama lain. 2. Jika peralatan banyak, akan sangat sulit untuk melakukan maintenance pada topologi mesh. Kelebihan topologi mesh. 1. Keuntungan utama topologi mesh memiliki backup jalur. 2. Troubleshoot yang mudah. Selanjutnya, kekurangan topologi mesh. 1. Topologi mesh memerlukan biaya yang mahal. 2. Instalasi dan maintenance topologi mesh yang sulit apabila terjadi kerusakan. 5. Topologi tree. Topologi tree merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Topologi tree merupakan topologi jaringan yang banyak digunakan saat ini, karena topologi tree memiliki sistem yang mudah untuk manajemen jaringan. Kelebihan topologi tree. 1. Mudah untuk troubleshooting pada topologi tree. 2. Melakukan re-topologi. Selanjutnya, kekurangan topologi tree. 1. Memerlukan banyak kabel. 2. Sering terjadi collision dan lambat. Kesimpulan. Jadi kesimpulan topologi jaringan adalah topologi jaringan itu ada banyak jenis-jenisnya. Namun di setiap jenis-jenisnya yaitu ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Sekian presentasi kami hari ini. Jika ada kekurangan, kami mohon minta maaf yang sebesar-besarnya.
Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk kita dan banyak orang pada khususnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.